Ya, sudah hadir bersama kita Bung Farizal Kahar, ini merupakan asisten instruktur VAR dari PSSI, betul ya? Betul. Apa kabar Bung? Baik. Oke, nanti kita akan berbincang ya untuk membedah bagaimana sih kemudian hal-hal yang disoroti yang menjadi kontroversi juga di kalangan masyarakat. Tapi sebelumnya Bung, kita akan hadirkan informasi berikut ini. Bagaimana sih kemudian respon dari masyarakat ataupun istilahnya netizen lah ya pemirsa, yang kecewa tentunya dengan keputusan wasit Shen Yinhao dari Tiongkok pada saat laga dari Indonesia versus Uzbekistan. Kita hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda. Ya, itu dia pemirsa tanggapan dari masyarakat, netizen, bahkan sejumlah tokoh-tokoh publik ini juga memberikan opininya ya, bagaimana kemudian hasil dari laga Indonesia versus Uzbekistan. Tentunya juga hal yang menjadi disoroti adalah bagaimana keputusan dari wasit VAR yang dianggap mungkin ada yang pro, ada pun yang juga kontra. Kita akan langsung mendiskusikannya bersama dengan Bung. Ini bagaimana kemudian melihat, pertama ya kita lihat dulu komentar dari masyarakat tadi, banyak sekali responnya kecewa, bahkan banyak yang menghujat juga wasit VAR ini Bung. Ya, saya tahulah ini kan ekspektasi masyarakat tinggi ya. Tapi di dalam permainan VAR itu malah merupakan satu bagian dari permainan sepak bola. Sudah dimasukkan ke dalam komponen di official ya, berarti ada wasit, asisten wasit, wasit cadangan, VAR juga. Karena dia akan membantu wasit melihat-lihat di protokol VAR yang tidak terlihat oleh wasit. Ya, contohnya misalnya gol tidak gol, ya, penalti tidak penalti, terus direct red card perlu itu, terus mistaken identity, identitas yang salah apabila wasit salah memberikan kartu, dia mengintervensi di situ. Oke, gitu. Jadi sebenarnya jangkauan dari VAR ini kepanjangannya video assistant referee ya. Yes. Bagaimana sih sebenarnya jangkauannya untuk bisa sampai mempengaruhi keputusan dari wasit-wasit lain? Ini mungkin banyak masyarakat yang masih belum paham, Bung. Ya, jadi setiap kalau kita lihat di dalam pertandingan, ya setiap ada kejadian di dalam penalti area, wasit selalu menunggu informasi dari VAR. VAR. Iya, VAR ya. Baik itu penalti atau tidak penalti maupun gol ya. Tadi malam yang waktu kita lihat insiden gol kita oleh kita saksikan juga pemirsa di layar ya di belakang ya. Ini adalah gol pada menit ke-61 ya, Bung ya. Oleh Ferrari. Wasit itu menunggu dia informasi dari VAR, dan VAR itu VAR itu menginformasikan kepada wasit bahwa ini possible offside sebelum terjadinya gol, gitu. Karena di situ ada terlihat ya sedikit kaki pemain Sananta itu attacker ya, sedikit melebihi second last defendernya pemain itunya lawan. Nah, di dalam offside itu ada 3 komponen yang harus dikuasai. Satu ya mencoba men-challenge, kedua preventing, mencegah, ketiga abstracting, yang menghalangi. Nah, ini Sananta ya dianggap wasit itu mencoba men-challenge dari posisinya itu. Yang menentukan dianggap men-challenge atau tidak itu bagaimana penilaiannya itu? Penilaiannya itu dia nanti VAR memanggil on-field review. Oke, mengintervensi wasit. Referee I call into on-field review, melihat layar, wasit ke sana. Nanti dilihat nih, sebelum ada terjadinya gol sudah ada ya yang dia buat itu offside line, terlihat itu kaki yang pemain attacker di sini si Sananta sudah berada sedikit lebih di depan, dan ya Sananta itu mencoba juga men-challenge, bergerak untuk mendapatkan bola. Dari keuntungan situ makanya VAR menginformasikan pada wasit. Nah, wasit di situ ya dia melihat ya dari angle-nya bahwa dia di situ terlihat bahwa situ ada offside di situ, makanya wasit agree sama intervensinya VAR di situ. Apakah itu keputusannya nanti di finalnya adalah pada saat wasit saja atau memang harus ada keputusan dari pihak-pihak lain sebenarnya? Tidak ada. Jadi wasit VAR mengintervensi, kan VAR itu video assistant referee. Dia memberikan informasi kepada wasit. Ini wasit ya, sebelum terjadi gol ya ada offside. Dan yang kita sebut di VAR itu adalah APP, attacking position pace. Tahap-tahap sebelum terjadinya gol. Berarti tahap-tahap terjadi gol di situ ada macam misalnya foul atau enggak offside. Nah, di situ
ada terlihat di situ sama VAR itu offside. Jadi ya VAR memanggil referee-nya on field review untuk melihat bahwa sebelum terjadinya gol, ya pemain attacker dari Indonesia kakinya sudah melewati sedikit pemain defender. Itu jadi. Oke. Ini yang tentunya ini baru poin pertama lah ya, dari sejumlah keputusan yang ini cukup diprotes lah oleh masyarakat Indonesia tentunya. Kita tentunya masih akan membahas lagi karena untuk keputusan pada gol yang dianulir pada menit ke-61 ini tentunya sangat mengecewakan masyarakat. Tentunya penonton tidak hanya itu tapi juga yang menyaksikan secara langsung pada saat itu. Ini kita akan langsung bergabung bersama dengan Mas Hendra ya. Mas Hendra ini langsung dari Qatar pada saat menonton laga yang berlangsung tadi malam. Mas Hendra apa kabar? Selamat malam waktu Jakarta, Mas. Selamat malam, Mbak. Iya. Selamat siang juga waktu Qatar. Oke, siang ya di Qatar ya. Mas Hendra ini mungkin bisa flashback sedikit atau kilas balik sedikit pada saat pertandingan itu kan persis ya pada menit ke-61 gol dicetak, kemudian semua bersorak-sorai tapi akhirnya dianulir gol tersebut. Bagaimana mungkin bisa bercerita suasana di sana? Untuk suasana di sini pada waktu itu, meskipun ya para supporter kita merasakan kekecewaan, tapi ya kami akhirnya pun berusaha semaksimal mungkin untuk selalu mendukung dan memberikan semangat terus-menerus kepada para pemain dengan memberikan yel-yel terus. Kami sebagai tim volunteer supporter Qatar, sehingga kita bisa memberikan motivasi, memberikan dukungan, memberikan semangat agar para pemain-pemain di situ juga selalu bermain dengan semangat, gitu Mbak. Ya pastinya ya dukungan tetap membara pada saat di sana. Tapi ini mungkin yang menjadi pertanyaan juga pada saat gol ke menit 61 itu akhirnya kan wasit ini memutuskan gol itu dianulir. Apakah mungkin dari penonton ataupun supporter yang hadir di situ juga akhirnya mengetahui bahwa memang keputusan dianulir itu karena apa? Lalu responnya seperti apa? Atau jangan-jangan bertanya-tanya? Iya, kami pun juga sebelumnya juga bertanya-tanya kenapa ini, tapi akhirnya kita tahu seperti itu ya, kita merasakan kekecewaan, para supporter kita udah senang, kita udah bangga. Tapi ya keputusan wasit seperti itu kita merasakan kekecewaan seperti itu, Mbak. Sempat adakah mungkin Mas situasi sempat menjadi mungkin tidak kondusif? Apakah dari supporter juga atau mungkin jangan-jangan dari pemain begitu ya ataupun dari official juga di situ sempat terlihatkah? Bisa diceritakan? Untuk para supporter, kami yang dari sisi supporter Garuda Qatar di Indonesia, kita melihat meskipun ada kejadian seperti itu, kita tidak ada anarkis, kita tetap membawa nama baik Indonesia, sehingga kita tidak ada kata-kata anarkis seperti itu. Kita ya tetap selalu memberikan semangat, selalu memberikan dukungan. Saya sebagai pemegang drum juga, kami sebagai pemegang juga kita selalu memberikan dukungan secara terus-menerus, yel-yel terus, kita terus bernyanyi, sehingga memotivasi para pemain untuk terus bermain dengan lebih baik lagi. Luar biasa ya, semangat terus, semangatnya dijaga terus ya Mas ya, apalagi hari Kamis ini nanti masih ada laga-laga yang berlangsung. Oke, Mas Hendra terima kasih atas ceritanya, sudah berbagi cerita kepada kami pemirsa. Selamat siang waktu Qatar. Oke. Bung, ini tadi Mas Hendra sudah berbagi cerita ya. Penonton saja bertanya-tanya, penonton yang melihat secara langsung. Apalagi mungkin kita yang menonton tidak langsung di sana. Mungkin ada pengalaman ataupun cerita-cerita ya. Ini apakah sering ya, misalnya keputusan dari wasit VAR ataupun dari wasit ini dianulir misalnya golnya sehingga mengakibatkan penonton dan juga mentalitas pemain ini sangat terganggu? Ya, kalau VAR itu di belahan-belahan Eropa kan harus sudah biasa ya. Karena kalau setelah wasit on field review menganulir sebuah keputusan ya, karena sudah terbiasa. Nah, kita di Euforia ini kan belum terbiasa, makanya sekarang kita lagi mensosialisasi ya. Di liga kita nanti akan dipakai di Championship ya, nanti kita akan sosialisasi VAR itu dan akan terbiasa setelah kita terjun langsung semua VAR terlibat di situ. Oke, tapi sebelumnya apakah sudah pernah ada juga histori seperti ini ya, Bung ya?
Ada kejadian. Kecewa juga begitu penonton, pemain ya, juga, jadi ngaruh kan Saya ingat mentalitasnya. itu pertandingan antara Brazil kalau nggak salah itu ya di menit berapa. Jadi tahun berapa itu, Bung? kalau nggak salah saya mungkin ya Piala Dunia mungkin di bawah bukan ini di under 20 lah ya. Tapi ketika itu ada pemain defender Brazil ya dengan sengaja dia menghalangi, menarik sedikit pemain lawan yang directionnya arahnya mau ke gawang. Sedikit saja pemain itu jatuh. Nah, wasit langsung ya diintervensi, wasit memberikan kartu, ya langsung itu VAR memberikan informasi bahwa ini adalah ya dog show kalau di peraturan sepak bola, denying goal scoring opportunity, yaitu menggagalkan kesempatan peluang gol yang jelas. Jadi arah bola itu sudah ke gawang, mau dibawa sama strikernya. Tapi pemain ini dengan sengaja menghalangi, ya tidak memainkan bola. Dia sudah berusaha untuk attempt play the ball atau challenge by the ball, dia hanya menghalangi. Itu wasit sudah bertindak di situ. Lalu kemudian sama situasinya ya, supporter, pemain ini juga bertanya-tanya bahkan protes begitu. Iya. Jadi pertandingan yang saya lihat tadi malam di Indonesia sama kalau kita compare dengan yang di Korea Selatan kemarin itu. Wasit melihat Korea menginjak, ada satu kan langsung direct red card ya. Terus ada pemain Korea yang menciptakan gol offside karena intervensi VAR juga itu. Nah, terus di ini tendangan penalti ya. Ada encroachment by goalkeeper. Kiper maju dulu sebelum ditendang. Itu VAR tuh yang bisa ini yang mengintervensi wasit. Nah, akhirnya kan Hapner itu diulang kembali, itu dia. Itu fungsinya, Pak. Itu fungsinya ya. Kita akan hadirkan juga pemirsa profil langsung dari wasit Shen Yinhao yang pemirsa tentunya juga sudah tahu karena ya dianggap kontroversial, bahkan keputusan ini merugikan masyarakat Indonesia, bahkan sempat dihujat begitu ya, Bung ya. Ini kita hadirkan pemirsa untuk Anda, merupakan wasit yang bernama Shen Yinhao, pemirsa. Ini lahir di Shanghai, Cina, wasit asal Cina. Dan kemudian juga usia ini masih terlampau muda ya begitu ya, Bung ya, masih usia 37 tahun maksud kami. Dan untuk lisensi FIFA-nya ini sudah dari tahun 2018. Ini apakah Bung ini juga sudah mengetahui profil ataupun track record ya dari Shen Yinhao ini? Kalau tadi kan sebenarnya narasumber Bung Akmal ini juga sempat membahas ya mengenai dia. Kalau biasanya kalau di penugasan sekelas FIFA AFC itu profil wasit ini wasit siapa yang bertugas sudah di-share gitu. Jadi orang akan mengetahui. Nah, kalau kita lihat juga ini, Bung, ini kan ada sebenarnya keputusan yang merugikan timnas U23 di Piala Asia U2024. Satu tadi membatalkan pelanggaran di area kotak penalti. Kemudian gol Ferrari di menit 61 dianulir. Kartu merah Rizky Ridho ini juga sempat viral sekali ya, Bung ya. Kartu kuning untuk Sintayong juga. Tapi kemudian tidak hanya di 2024 tapi juga di 2023 ternyata ini wasit yang sama juga pada saat Indonesia laga melawan Kamboja di SEA Games 2023 memberikan penalti kontroversial untuk Kamboja. Saya boleh minta tanggapan langsung dari Bung, bagaimana nih Bung? Kalau saya sih dari teknisnya ya, semalam kalau saya lihat dari pertama yang krusial itu ada tiga eksiden di dalam situ. Pertama membatalkan gol itu ya, itu sudah benar diintervensi sama VAR. Terus pelanggaran yang dilakukan di area penalti ya, VAR juga melakukan itu ya. Wasit itu dia meniup decisionnya pelanggarannya di luar, diambil di luar. Tapi VAR dia possible penalty. I recommend you to on-field review. Nah, setelah di sana baru mereka lihat sama-sama bahwa pemain defendernya Uzbek dia clear ya, attempt play the ball, memainkan bola. Ya, jadi dia sudah memainkan bola baru witannya terbentur. Jadi menurut wasit VAR itu tidak terjadi pelanggaran karena di situ attempt play the ball, pemain defendernya ini yang bisa kita lihat di sini. Bola diambil ya, dimainkan ya. Jadi bola, andainya kemarin itu dia menyentuh Witan dulu, itu baru penalti masuk. Kayak gitu. Jadi dia clear ambil bolanya, tersentuh bolanya oleh dia. Makanya
lihat ya di sini. Nah itu ya diambil sama bolanya ya, diambil sama bolanya di situ. Jadi terlihat di situ ya bahwa intervensi VAR di situ menyatakan bahwa ini possible offside. I recommend you to on-field review. Datanglah dia ke sana karena wasit memberikan pelanggaran di luar area penalti. Masuk karena dia subjektif kan. Masuk ke sana. Nah, di situ dilihat bahwa oh iya di sini pemain defender Uzbek itu clear ya, template the ball, clear bolanya ya. Jadi wasit memberikan bahwa tidak terjadi apa-apa. Dimulai dengan apa? Drop ball untuk penjaga gawang. Itu dia. Nanti usai jeda, Bung, kita juga akan semakin memperdalam lagi. Nanti Bung Farizal ini juga bisa bergabung bersama dengan rekan Putri Viola dan juga dengan sejumlah narasumber. Pemirsa, kami jeda terlebih dahulu. Kami akan kembali sesaat lagi bersama dengan Putri Viola dan juga sejumlah narasumber untuk Anda.